Ambil jalan pintas menuju rumah kerabat, seorang ibu dan anaknya terseret arus di Karangasem, Bali. Sementara itu seorang remaja tewas tersengat listrik di atap rumah saat main layangan di Cimahi, Jawa Barat. Warga mengevakuasi seorang ibu, Niluh Sutri Andiani, bersama anaknya Wayan Eka yang terseret arus sungai Pangkung Pinpitan di Desa Seraya, Karangasem, Minggu sore. Usai dievakuasi, korban langsung dibawa ke puskesmas, namun tim medis menyatakan keduanya telah meninggal dunia. Sebelumnya korban terseret arus saat mencari jalan pintas menuju rumah kerabatnya. Jeritan korban sempat didengar oleh warga yang tinggal di sekitar sungai. Warga pun langsung berupaya menolong, namun naas keduanya sudah tak dapat bertahan. Usai dievakuasi, korban dibawa ke puskesmas Karangasem II dan dinyatakan telah meninggal dunia. Isak tangis pecah saat keluarga berdatangan menyaksikan kerabatnya yang sudah tak bernyawa. Itu ada air yang mengalir cukup deras. Nah ini kebetulan kedua korban mau melintas dari Seraya Ubaya ke Seraya Timur ke Jogading, tetapi terhalang oleh air ini di pangkunya sehingga mengambil jalan alternatif atau jalan yang lebih kecil. Ternyata di sana juga arusnya deras sehingga kedua korban ini terseret. Kini kedua jenazah masih disemayamkan di RSUD Karangasem untuk menunggu proses pemakaman. Sementara petugas menghimbau warga agar tetap waspada mengingat hujan dengan intensitas tinggi masih terus terjadi. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Pemirsa, dua korban longsor dievakuasi tim SAR pasca banjir dan longsor di kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena korban ada di tebing setinggi 15 meter. Petugas gabungan BPBD, tim SAR, TNI Polri, serta Damkar mengevakuasi dua korban tertimbun longsor di salah satu villa di Kampung Sukatani, Bogor, Jawa Barat. Korban bernama Ruben Saputra dan Jeremia Siahaan ditemukan setelah pencarian selama 12 jam oleh tim gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Dari keterangan saksi, pemilik villa beserta keluarga besarnya yang berjumlah 13 orang warga Jakarta sedang berlibur saat bencana itu terjadi. Dari sore pas jam 8 itu ponakannya dua yang sekarang meninggal ya, saudara Jerry sama Robin ya. Usia sekitar? Usia 27-an lah ya, di bawah 30. Hujan deras dengan intensitas tinggi memicu tebing longsor menimbun 5 orang dan hanya 3 yang selamat. Sebelumnya hujan deras di kawasan puncak memicu banjir dan tanah longsor. Tercatat ada 3 orang korban tewas dan 3 orang terluka akibat peristiwa ini. Dari Bogor, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Petugas gabungan Satpol PP bersama TNI dan Polri mengevakuasi seorang wanita yang hendak melahirkan di tengah banjir di kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur pada Minggu malam. Selain wanita yang hendak melahirkan, sejumlah lansia hingga anak-anak turut dievakuasi petugas lantaran kondisi banjir yang kian meninggi. Ibu yang hendak melahirkan ini dievakuasi dari rumahnya yang terendam banjir hingga 2 meter di kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur. Ia segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Selain ibu yang hendak melahirkan, sejumlah lansia hingga anak-anak turut dievakuasi petugas lantaran kondisi banjir terus meninggi. Sebagian warga dievakuasi untuk mengungsi ke lokasi pengungsian di SDN 01. Sebagian warga dievakuasi untuk mengungsi ke lokasi pengungsian di SDN 01 Kampung Melayu. Warga mengaku terpaksa mengungsi lantaran air yang semakin meninggi. Terlebih hujan deras yang mengguyur kawasan ini sejak siang hingga malam tak kunjung reda. Warga hanya berharap agar banjir bisa segera surut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, berbekal borgol, 3 pria mengaku polisi dan memeras warga di Kota Batu, Jawa Timur. Mereka ditangkap saat sedang asik pesta miras di warung remang-remang. 3 orang yang menjadi polisi gadungan ditangkap dari salah satu warung remang-remang di Kota Batu, Jawa Timur. Saat ditangkap, ketiga pelaku, Saiful Rahman, Yoyon, serta Fauzan Anwari, hanya pasrah saat pesta miras. Ketiganya digelandang ke Polres Kota Batu untuk pemeriksaan karena melakukan aksi pemerasan. Kasus berawal
saat salah satu pelaku meminta tolong pada korban untuk menggandakan uang dengan cara ritual. Mengetahui apa yang dilakukan korban tidak masuk akal dan membawa uang palsu, pelaku menghubungi kedua pelaku lainnya untuk melakukan drama penangkapan. Berbekal borgol, korban diminta memberikan uang damai sebesar 25 juta rupiah agar kasusnya tidak dilanjutkan. Namun korban hanya bisa memberikan 20 juta rupiah dan disepakati para pelaku yang kemudian melepaskan korban. Merasa ada kejanggalan, korban kemudian melaporkan kasusnya ke Polres Batu hingga ketiga pelaku diringkus. Polres Kota Batu. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Ruansyah, Ayus melaporkan. Pemirsa, nekat aksi pria curi pakaian dalam milik seorang janda dan anaknya terekam CCTV. Diduga pria tersebut sakit hati, ajakan nikahnya ditolak korban. Bahkan pelaku juga sempat mengambil foto anak korban yang tengah tertidur. Viral rekaman video kamera pengawas warga di Dusun Molekan, RT 01, Tirtosari, Kecamatan Kretek, Bantul, Yogyakarta pada 5 Juli 2025 pukul 03.42 dini hari. Dalam video, seorang pria yang mengenakan pakaian dan penutup kepala berwarna gelap jelas terlihat mengambil beberapa potong pakaian dalam di jemuran pada teras rumah. Tidak hanya itu, aksi nekatnya berlanjut dengan mengambil foto korban dan anak gadisnya yang tengah tertidur dalam kamar melalui celah jendela menggunakan ponsel. Berdasarkan video yang viral, Polsek Kretek dapat informasi sosok pelaku yang berhasil dikenali dari postur tubuh dan gerak-geriknya. Pelaku pria berinisial T alias Tio, warga Kecamatan Pundong, Bantul, Yogyakarta, ditangkap di rumahnya. Motif sakit hati, ajakan menikahi korban ditolak jadi penyebab aksi nekat pelaku. Sudah adanya jalin hubungan antara pelaku dan ibu korban. Nah, di sini si pelaku tidak mau diputus hubungan. Jadi pelaku ini memang masih punya rasa dengan korban yang akhirnya mencuri untuk mendapatkan perhatian. Langkah mediasi disepakati kedua belah pihak untuk berdamai dengan catatan pelaku tidak lagi menghubungi dan mengganggu keluarga korban. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko melaporkan. Polisi menangkap pelaku pembunuhan notaris asal Bogor. Satu pelaku merupakan sopir korban. Polisi masih menyelidiki dari motif dibalik perampokan yang berujung pembunuhan. Polisi menggerebek lokasi persembunyian pelaku pembunuhan notaris di sebuah rumah kos di Jalan Sroyo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Pelaku tak berkutik karena polisi yang datang jumlahnya cukup banyak. Lokasi persembunyian mereka terdeteksi setelah polisi memintai keterangan saksi, keluarga korban, dan hasil olah tempat kejadian perkara. 3 pelaku melarikan diri ke Jawa Tengah usai menghabisi nyawa korban. 3 pelaku yang ditangkap segera dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus pembunuhan notaris terungkap 1 hari setelah jasad korban ditemukan. 1 dari 3 pelaku pembunuhan adalah sopir korban. Polisi juga mengamankan 3 pelaku lain yang diduga sebagai penadah hasil kejahatan. Kami masih mendalami motif terkait pembunuhan korban berinisial SA. Namun, dugaan sementara pelaku melakukan aksinya untuk menguasai barang milik korban. Untuk sementara, pasal yang kami terapkan adalah pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Untuk pembunuhan berencana masih kami dalami. Pelaku hingga kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya. 3 pelaku membunuh Syarifah Sidah Altas, notaris berusia 60 tahun, dan membuang jasad korban di Sungai Citarum. Ketiganya mengambil mobil dan 2 telepon genggam milik korban. Di Jakarta Selatan, Helmi Sayangbati melaporkan.